Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai unit 9 yang berjudul Media Pembelajaran Kontekstual Berbasis Teknologi. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. AECT atau Association for Educational Communication and Technology membedakan ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama pesan, yaitu seperti kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua orang, yaitu guru, orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga bahan seperti buku, film, dan lain-lain. Yang keempat alat seperti OHP, tape recorder, dan lain-lain. Yang kelima, teknik seperti ceramah, bermain, tanya jawab, role play, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mengenai latar atau setting seperti pengaturan ruangan, pencahayaan, dan sebagainya. Penjelasan mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya pada video berikutnya. Media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan adalah sebagai berikut. 1. Praktek dan latihan. 2. Tutorial. 3. Permainan. 4. Simulasi. 5. Penemuan. Dan 6. Pemecahan masalah. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran mempunyai 3 tujuan, yaitu tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep, aturan, prinsip, langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Kedua, tujuan psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Ketiga, tujuan afektif. Akan terpenuhi jika program yang dirancang secara tepat dengan member potongan klip, suara, atau video yang menggugah perasaan. Guru, peserta didik, dan juga pembelajaran. Peran guru. Apa sih peran guru? Peran guru yang pertama adalah memperhatikan dan bersikap positif, kemudian mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran, memiliki ekspektasi tinggi terhadap siswa, sadar akan hubungan guru, siswa, dan juga tugasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah konsisten memberi umpan balik positif kepada seluruh siswa. Ada juga peran siswa yang pertama adalah tertarik pada topik yang akan dibahas, kemudian dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas oleh guru, dan juga merasa aman dalam lingkungan sekolah, terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya, dan yang pastinya siswa harus memiliki motivasi. Kemudian ada juga tugas pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran itu spesifik dan dapat dikelola dengan baik. Kemudian, kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa. Dan juga secara aktif melibatkan siswa dan bersifat menantang dan juga relevan dengan kebutuhan para siswa. Kemudian ada juga variabel dalam memilih bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan. Kemudian urutan pembelajaran selaras atau deduktif, induktif. Selanjutnya adalah tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa, pola interaksi yang memungkinkan, dan juga keterbatasan praktek pembelajaran yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pengajaran. Pertama ada model-model pembelajaran. Yang pertama menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi filosofi pembelajaran. Lalu digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Dan Joyce serta Weil menyatakan ada 4 jenis model pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi sosial, dan juga model behavior. Lalu ada strategi pembelajaran. Pertama, dalam tiap model terdapat berbagai strategi. Lalu strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan. Strategi juga mengacu pada pendekatan yang dilakukan guru. Dan strategi ada yang langsung maupun tidak langsung, dan metode-metode pelajaran yaitu
Membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi. Selanjutnya, ada strategi pengajaran. Strategi pembelajaran langsung, yaitu strategi pembelajaran tidak langsung, pembelajaran interaktif, pembelajaran melalui pengalaman, dan juga pembelajaran mandiri. Nama saya Mutiara Kinanti, saya akan menjelaskan unit 9, media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi, yaitu tentang ciri utama dan teknologi informatika. Ciri utama media yakni visual, gerak, dan suara. Klasifikasi media yaitu audio visual, gerak atau diam, visual gerak atau diam, dan audio cetak. Untuk pertimbangan pemilihan media, tujuan yang ingin dicapainya yaitu karakteristik siswa dari tahu sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, keadaan lingkungan setempat, dan juga luas jangkauan yang dilayani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi informatika yaitu TIK. Teknik informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan. Untuk penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran, itu dia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada course management, membantu pengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi maupun komunikasi. Yang kedua ada virtual class, proses belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh. Yang ketiga ada knowledge portal, sekumpulan alamat web yang memiliki berbagai referensi disiplin ilmu. Yang terakhir juga ada cyber community, yaitu kegiatan yang menggunakan internet. Jadi kegiatan seluruhnya digunakan dengan internet pada teknologi informatika. Sekian, terima kasih.